Musim durian telah tiba, saatnya kita pulang kampung. Saya Veska Sela dari Metro Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segenap dewan juri yang saya muliakan dan sahabat Lasef yang dirahmati Allah. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam baik dari bumi maupun laut. Namun sayang beribu sayang hadirin, kekayaan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh umat di dalamnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, persentase penduduk miskin masih berada pada angka 8,47%. Artinya masih banyak saudara kita yang hidup dalam keterbatasan. Hadirin, kemiskinan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah hati. Di sini ada 3 penyakit hati yang saya sebut sebagai bahaya: bahil, hasad, dan hubud dunia. Inilah yang melahirkan ketidakpedulian sosial antar sesama. Namun Islam hadir bukan hanya agama ibadah, tapi juga agama solusi. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam mendorong umatnya untuk peduli dan gemar berbagi. Inilah solusi yang ditawarkan Islam, yang hadir dalam bentuk nyata untuk memberantas kemiskinan dan bahaya, yaitu ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sahabat Lasef yang dirahmati Allah, solusi ini tidak akan berjalan tanpa adanya penggerak. Lalu siapakah yang akan menjadi penggerak tersebut? Jawabannya adalah generasi muda. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda? Saya merangkumnya dalam satu kata, yaitu aksi. Pertama, A dan K, aware atau sadar, dan kolaborasi. Hadirin, generasi muda harus sadar bahwa ziswaf bukan sekedar kewajiban, melainkan solusi sosial untuk mensejahterakan umat. Dengan kesadaran inilah akan tumbuh kepedulian untuk berbagi dan membantu sesama. Sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sebagai pengamalan tolong menolong, berkolaborasi merupakan salah satu bentuk perwujudannya. Generasi muda dapat berkolaborasi dengan lembaga amil zakat profesional seperti Basnas, Lazismu, Lazisnu, Dompet Duafa, dan lainnya, agar penyaluran ziswaf dapat lebih terpercaya dan tepat sasaran. Setuju hadirin? Kedua, S dan I, sosialisasi dan inovasi. Sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, generasi muda harus mampu menyosialisasikan edukasi ziswaf ke dalam media sosial. Seiring dengan itu, generasi muda harus menghadirkan inovasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berziswaf, seperti aplikasi zakat online,
crowdfunding syariah, wakaf produktif berbasis teknologi, dan lainnya. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang bersedekah melalui media sosial, maka semakin besar pula manfaat yang dirasakan oleh sesama. Hadirin, selain memberikan manfaat bagi banyak orang, Ziswaf juga memberikan banyak manfaat lainnya, seperti yang ditulis oleh Teguh dalam jurnal Gunung Jati Conference tahun 2022, yaitu menambah ketaatan kepada Allah Ta'ala, menghapus dosa, dan melipat gandakan harta. Subhanallah. Dan lebih dari itu hadirin, bersyukurnya kita hidup di era digital. Ziswaf kini tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Cukup dengan genggaman tangan, kita sudah mampu bersedekah dan melakukan kebaikan. Hadirin, dari pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa bahaya, bahil, hasad, dan hubud dunia dapat kita atasi dengan satu solusi, yaitu aksi generasi muda dalam mengoptimalkan Ziswaf secara lebih luas, transparan, dan berkelanjutan. Sahabat Lasef yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.